Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Rahma Nursada, 2. Ayu Daunda Dina, yang ketiga Asifa Simahara, dan yang keempat Ana Mariana Ritonga. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi membangun karakter bangsa. Yang pertama, persoalan pendidikan dewasa ini. Ada 3 subpoin yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama, dekorasi moral atau kemunduran moral. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, pesatnya kemajuan teknologi. Materi ini dibahas dan dirangkum menjadi satu, yaitu dewasa ini, dunia pendidikan di Indonesia mengalami keresahan. Keresahan utama yang dirasakan oleh pendidik adalah terjadinya dekadensi moral atau kemunduran atau kemerosotan moral. Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari letak geografis bangsa Indonesia dan belum siapnya masyarakat Indonesia menghadapi era globalisasi. Letak Indonesia yang sangat strategis secara geografis membuat Indonesia mau tidak mau mendapatkan pengaruh dari luar, seperti kebudayaan dan peradaban dunia yang sangat gencar. Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menjadikan Indonesia unik dengan keanekaragaman adat istiadat, suku, budaya, ras, dan masih banyak lagi. Namun demikian, kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Letak geografis di atas berkontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa, terutama generasi mudanya. Pesatnya kemajuan teknologi memicu masuknya berbagai bentuk budaya yang luar dan sangat pesat. Jika tidak diiringi dengan kesiapan dan kematangan untuk menghadapi dan mengelola pengaruh luar secara bijaksana, akan berdampak pada kemunduran bagi generasi muda. Yang kedua, membangun karakter 4 pilar. Ada 6 subpoin yang dibahas dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua tujuan, yang ketiga strategi, yang keempat pilar bangsa meliputi 1. Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang keempat Kebhinneka Tunggal Ika. Yang kelima faktor internal dan yang keenam faktor eksternal. Adapun pengertian pilar ini sendiri adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Sedangkan tujuan dari pembangunan karakter yaitu untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan strategi membangun karakter bangsa yaitu dilakukan dengan sosialisasi berupa penyandaran semua pemangku kepentingan akan pentingnya karakter bangsa. Dan yang ketiga, 4 pilar kebangsaan meliputi Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima faktor internal yaitu lingkungan keluarga, budaya, dan bangsa. Sedangkan yang terakhir faktor eksternalnya yaitu meliputi lingkungan bermain serta luar lingkungan keluarga. Selanjutnya, membangun karakter bangsa terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, nilai-nilai, yang kedua, urgensi, dan yang ketiga, implementasi pendidikan. Nah, yang pertama, nilai-nilai membangun karakter bangsa telah tercermin dalam memperjuangkan kemerdekaan. Para pendahulu kita telah terbukti dan mampu mengakomodir potensi beberapa daerah yang sangat tinggi keberagaman dan perbedaan kulturnya. Harapan untuk menuju satu titik kemerdekaan dapat menyatukan dan meninggalkan keberagaman perbedaan yang ada.
Hal ini perlu untuk ditiru dan dijadikan contoh tauladan bagi generasi muda. Sesungguhnya, kesatuan menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua, urgensi membangun karakter bangsa, memberikan pemahaman pada dunia pendidikan bahwasannya penanaman dan pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa dapat ditanamkan melalui pendidikan informal dan secara paralel berlanjut pada pendidikan formal dan informal. Dan yang ketiga, implementasi pendidikan yang berbasis karakter menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka membangun bangsa ini. Keterlaksanaannya membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa ini. Materi selanjutnya, penguatan karakter generasi muda. Yang pertama, pengertian generasi muda. Menurut KBBI, generasi adalah masa orang dalam satu angkatan dan muda merupakan kelompok atau golongan kaum muda. Generasi muda adalah the leader of tomorrow atau pemimpin masa depan. Yang kedua, pentingnya penguatan karakter bagi generasi muda. Di tangan kaum muda lah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Kemajuan bangsa pada masa depan bergantung pada kualitas generasi mudanya. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda dituntut harus memiliki kesiapan untuk menerima tongkat estafet dari para pendahulu. Sejarah panjang bangsa Indonesia telah mengisyaratkan betapa pentingnya peran pemuda dalam setiap proses pembaharuan dan kemajuan bangsa. Materi selanjutnya, relevansi pendidikan dengan multikulturalisme. Yang pertama ada pengertian. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti kultur atau budaya dan isme yang berarti paham atau aliran. Yang kedua ada peran pendidikan dalam multikulturalisme. Melalui pendidikan berbasis multikulturalisme dapat berfungsi sebagai pelestari budaya atau kultur yang multi. Pendidikan dapat memberi arah pengenalan dan pendalaman nilai-nilai luhur budaya masyarakat sebagai suatu bangsa. Pengenalan ini diharapkan tidak mengganggu terhadap perpaduan keragaman budaya tradisional dan berguna untuk memperkaya budaya bangsa, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada kondisi geografis. Kondisi geografis bangsa Indonesia menghasilkan keberagaman budaya atau kultur. Jika kemajuan teknologi dan pengaruh luar yang sangat gencar dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya dan meningkatkan budaya bangsa Indonesia, maka akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Selanjutnya, media dan strategi pembelajaran. Melalui pendidikan formal, informal maupun sejenisnya, pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan, serta penjelasan cara peserta didik menggunakan media tersebut lebih diarahkan dapat memberi penguatan nilai-nilai karakter. Strategi atau guru dalam menyampaikan pembelajaran pun diharapkan dapat menumbuhkan peserta didik semakin mencintai bangsanya. Guru diharapkan selalu memotivasi siswa, mengajak siswa untuk merenung, berpikir, dan mengambil sikap positif terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi. Gambaran karakter Indonesia dengan bangsa lain. Yang pertama ada bangsa Korea. Dalam waktu yang relatif singkat, Korea telah menunjukkan kemampuannya untuk memajukan ekonominya yang terpuruk. Mereka percaya bahwa produk mereka lebih baik dibanding dengan produk bangsa-bangsa lain, terutama Jepang, bangsa yang selalu ingin mereka kejar dan kalahkan kemajuannya. Karakter semangat, loyalitas, komitmen, kebersamaan, cinta tanah air, persatuan telah membuktikan pada sejarah perekonomian dunia. Yang harus kita tiru dari Korea adalah mencintai produk dalam negeri dan ditumbuhkan pada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu bangsa Jepang. Karakter orang Jepang yang patut kita tiru adalah menjadi seorang SDM yang handal,
11 karakter tersebut diantaranya: yang pertama, kerja keras; yang kedua, pantang menyerah; yang ketiga, teamwork; yang keempat, loyalitas; yang kelima, hobi membaca; yang keenam, mandiri; yang ketujuh, hemat; yang kedelapan, inovasi; yang kesembilan, menghindari konflik; yang kesepuluh, menjaga tradisi; yang kesebelas, budaya malu. Mahasiswa dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Gerakan Manusia Angkatan 1928. Yang kedua, PPIP, Persatuan Pelajar Seluruh Indonesia. Yang terakhir, dikenal dengan semangat Sumpah Pemuda.